No, 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 no. That's crazy. That's crazy. You don't know where you're going. Stay here for a couple more days. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Mungkin ada benarnya, jangan sembarangan menerima tamu ke rumah kita, apalagi tamu itu disuruh menginap. Akan tetapi bagaimana kalau tamu itu merupakan sahabat baik dari keluarga kita? Setidaknya kita akan basa-basi menyambut tamu itu dengan baik. Inilah yang terjadi dengan film The Guest tahun 2014 yang disutradarai oleh Adam Wingard. Seorang tamu yang diperankan oleh Dan Stevens menemui keluarga temannya yang sedang berduka dengan mengatakan bahwa dirinya merupakan sahabat baik dari anak mereka. Dengan mempersilahkan tamu itu masuk tanpa disadari satu keluarga ini sedang dalam bahaya besar. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Ini adalah Laura Peterson, seorang ibu dengan 3 orang anak. Sangat disayangkan anak sulungnya yaitu Caleb, seorang tentara yang tewas dalam perang di Afghanistan. Pada hari itu, Laura kedatangan seorang tamu yang mengaku sebagai sahabat anaknya. Sama-sama bertugas di Afghanistan, yaitu David Collins. Karena mengaku sebagai sahabat Caleb, Laura menjamu David dengan senang hati. David mengatakan bahwa dirinya ada di sana ketika Caleb meninggal, dan Caleb menyuruh David untuk melihat kondisi keluarganya. Here I am. Well, I was discharged because I was wounded. I was in a military. Dan ternyata benar, David memang sahabat Caleb. Ada sebuah foto David dan Caleb ketika masih bersama di kesatuan militer. Dan ini adalah Anna, anak tengah Laura, adiknya Caleb. David mengatakan dirinya dari luar kota, dan ketika David mau pulang ke penginapan, David disuruh menginap di rumah Laura. David just got discharged this week. He was a friend of your brother's. You know Caleb? Yes, ma'am. Dan ini adalah Luke, anak bungsu Laura. Di sekolah, Luke sering dibully dengan teman-temannya. Ketika sampai di rumah, Luke berkenalan dengan David. David melihat luka di wajah Luke. Luke mengatakan kalau mukanya kena tendangan bola. Dan ini adalah Spencer Peterson, suami Laura. Awalnya, Spencer tidak setuju kalau David menginap di rumah, tetapi berhubung David adalah sahabat baik dari Caleb, Spencer pun menerima David. Saat tengah malam sambil menonton TV, David dan Spencer saling cerita satu sama lain. Spencer mengatakan kalau dirinya sedikit kecewa dengan bosnya dikarenakan Spencer sudah bekerja lama tetapi yang mendapat kenaikan jabatan malah orang lain. Sementara David mengatakan bahwa dirinya belum tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Dengan perkataan David ini, Spencer menawari David untuk tinggal di rumahnya selama David mau. Pertama, David menolak dengan alasan tidak mau merepotkan. Tetapi Spencer tetap memaksa David untuk tinggal di rumahnya, setidaknya sampai David tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. No, 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 no. That's crazy. That's crazy. You don't know where you're going. Stay here for a couple more days. Keesokan harinya, David yang menjemput Luke di sekolah. David menyuruh Luke untuk memberitahukan siapa yang telah memukulnya kemarin. David ingin membuat pelajaran ke mereka. Mereka mengarah ke kafe dan David mengikutinya. Di dalam kafe, David menampilkan sosok kakak laki-laki yang ingin melindungi adiknya. David membelikan minuman ke mereka yang tentu membuat mereka marah. Dengan sangat mudah, David mengalahkan mereka semua. Sayangnya, Luke terkena pukulan yang membuat Luke hidungnya berdarah. Sesampainya di rumah, Luke beralasan sudah berkelahi dengan temannya dan David berjanji untuk mengajari Luke bela diri. Malam ini ada sebuah pesta dan Anna mengajak David ke pesta itu. Sebelum berangkat ke pesta, David menampilkan pesonanya ke Anna. Dan ini adalah Kristen, orang yang punya pesta. Di dalam pesta, David menampilkan ketangguhannya mengangkat tong besar yang berisikan bir dan semua orang di pesta terpana dengan David. Terutama Kristen yang ingin nempel ke David. Dan ini adalah Zeke, pacar Anna. Sayangnya, Zeke adalah pengedar narkoba dan orang tua Anna pun tidak menyukai Zeke. Setelah David dan Kristen mengecas satu sama lain, teman Kristen menawarkan kalau David butuh sesuatu, tinggal bilang saja. David mengatakan kalau dirinya sedang butuh senjata dan teman Kristen ini bisa mencarikan senjata yang dibutuhkan David. Dalam perjalanan pulang, sambil menikmati lagu, Anna dan David tampak semakin dekat. David berhasil membuat Anna merasa nyaman.
Sesampainya di rumah, tampaknya Anna mau menjamah David, tetapi tidak ia lakukan. Anna kemudian meremik lagu khusus buat David. Sementara di kamar sebelah ada David dengan tatapan tajamnya. Keesokan harinya tidak sengaja Anna mendengar pembicaraan David di telepon. Di telepon itu David mengatakan bahwa dirinya sudah tidak dikenali lagi dan tidak akan ada yang mencarinya lagi. Karena penasaran dengan apa yang dikatakan dengan David, Anna mencari tahu tentang David melalui pangkalan militer tempat David dan Caleb bertugas. Ketika mencari informasi tentang David, apapun itu bentuk informasinya harus melalui sebuah perusahaan swasta yang bernama KPG Corporation yang dipimpin oleh Mayor Carver. Perusahaan KPG ini mengatakan ke Anna kalau David sudah meninggal. Dan ternyata David sebenarnya adalah subjek uji coba dalam eksperimen medis militer dan diprogram untuk membunuh siapapun yang membahayakan dirinya. Bisa dibilang David ini dibuat untuk menjadi tentara yang tangguh. Sayangnya David melarikan diri yang sekarang berada di rumah Anna. Di sisi lain, David mau membeli senjata dengan teman Kristen. Sayangnya David tidak mau membeli senjata itu dan malah membunuh si penjual senjata. Setelah mereka dibunuh, David menyabotase pembunuhan bahwa pelakunya adalah Zeke. Zeke pun ditangkap dengan polisi. Beralih ke Laura, hal yang menguntungkan pun terjadi dengan keluarganya. Spencer baru saja naik jabatan dikarenakan orang yang di jabatan itu ditemukan tewas. Tentunya ini adalah ulah David. David membunuh orang itu supaya Spencer bisa naik jabatan. Anna kemudian pergi menemui Kristen. Anna mengatakan kalau David sebenarnya sudah meninggal. Karena penasaran dengan identitas David, Kristen menyuruh Anna untuk mengambil handphone David. Sementara itu di rumah, David memberi saran ke Luke untuk melawan siapapun yang telah membulinya di sekolah. David pun memberikan pisaunya ke Luke untuk jaga-jaga. Anna kemudian pulang dan mengambil handphone David. Sayangnya baru sebentar, David sudah mengetahui kalau handphonenya hilang. Anna kemudian tampak marah karena Zeke masuk penjara. Untuk melampiaskan amarahnya, Anna mengatakan ke keluarganya kalau dirinya kemarin menelpon pangkalan militer. Dan pangkalan militer itu mengatakan kalau David sudah mati. Tetapi mereka tidak percaya dengan Anna. Untuk meyakinkan semua orang, David mengeluarkan kalung militernya yang disandingkan dengan kalung milik Caleb. Right. Ask to see his ID. He was arrested for murder because he probably did it. That's why. Fuck you. Hey. Anna kemudian pergi ke kamar. Sebelumnya, Anna sempat memfoto daftar panggilan yang ada di handphone David. Anna mencari tahu tentang siapa saja yang telah berhubungan dengan David. Dan Anna menemukan nama Peter, yaitu seorang mantan dokter ahli operasi plastik. Anna mempunyai firasat kalau David sudah membunuh teman Kristen dan menjebak Zeke sebagai pelakunya. Anna kemudian meminta bantuan Luke untuk mencari tahu lebih lanjut tentang si Peter ini, si mantan dokter ini. Ketika di sekolah, Luke mencari tahu tentang Peter. Sayangnya, Luke dibully dengan temannya. Dan kali ini, Luke melawan. Laura kemudian dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah mengatakan kalau Luke akan dikeluarkan dari sekolah. Tetapi David dengan pesona yang dimiliki mengatakan Luke adalah korban dan malah korban yang dikeluarkan. David mengatakan ke kepala sekolah itu bahwa dirinya akan menuntut ke pengadilan kalau Luke sampai dikeluarkan. Tentunya kepala sekolah ketakutan. Akhirnya si Capsek hanya menjatuhi hukuman ke Luke dengan ikut bersih-bersih sebelum pesta Halloween di sekolah. Who are you? I'm a friend of the family. Luke merasa beruntung bertemu dengan David dan akhirnya Luke mengatakan kalau David sebenarnya bukanlah David. Luke sudah mengecek si Peter, si dokter ahli operasi plastik ini, tetapi Luke tidak peduli dengan itu. Luke merasa David adalah sosok kakak yang selalu melindunginya. Mendengar apa yang dikatakan Luke, David merasa Luke bisa menjaga rahasia tentang dirinya. Sesampainya di rumah, David kedatangan tamu dari masa lalunya. Pasukan khusus yang dipimpin dengan Mayor Carver. Seen anyone resembling this man, would you? David terkena tembakan dan mengeluarkan semua senjatanya. Laura yang ketakutan mau menelpon polisi. Sayangnya dilarang dengan David. Laura kemudian teriak yang membuat David membunuhnya. David berhasil melarikan diri.
Di perjalanan, David papasan dengan Spencer, dan David pun juga membunuh Spencer. Setelah membunuh Spencer, David melanjutkan pelariannya. Sementara Mayor Carver menemui Anna dan mengatakan kalau nyawa Anna dalam bahaya. Setelah Anna dibawa dengan Mayor Carver, David mau menemui Anna. Sayangnya, Anna sudah tidak ada. Never mind. Di perjalanan, Anna diberitahu kalau David adalah subjek uji coba dunia militer, dan David diprogram untuk membunuh siapapun yang merasa ancaman bagi dirinya. Perusahaan yang menciptakan David mengira kalau David sudah mati, tetapi David mengelabuhi dengan cara membakar dirinya sendiri. Anna kemudian menjemput Luke di sekolahnya. Dikarenakan di sekolah akan diadakan pesta Halloween, pertunjukan pun semakin menegangkan. Setelah bertemu Luke, tiba-tiba lampu mati, tanda-tanda kalau David berada di sekitar mereka. Mereka melarikan diri, sayangnya mereka dihadang dengan David. Anna dan Luke melarikan diri, sementara Mayor Carver akan menghadapi David. Tetapi dengan mudah David dapat mengalahkan Mayor Carver. Luke masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan David. Anna pun mengatakan ke Luke bahwa David sudah membunuh orang tua mereka. Anna menyuruh Luke untuk sembunyi, sementara dirinya akan menghadapi David. Any other solution? I'm not gonna hurt you. Anna menjebak David dengan jejak kakinya dan kemudian menembak David. Anna berjalan mengarah ke David, sayangnya David yang jatuh tertembak menghilang. Tiba-tiba David datang dengan menusuk kaki Anna. Anna mau dibunuh dengan David. Luke kemudian datang menolong Anna dengan cara menusuk David dari belakang. Ketika David merenggang nyawa, David pun mengatakan ke Luke bahwa Luke sudah melakukan hal yang benar. Adik kakak ini pun selamat dari David. Sebelum film ini selesai, Anna dan Luke sedang melamunkan apa yang barusan terjadi dengan mereka. Tiba-tiba Anna melihat salah satu petugas pemadam kebakaran tampak seperti David. David masih selamat, dan film ini pun selesai. Sampai film ini selesai, kebenaran tentang siapa David dan apa yang salah dengan dirinya yang menjadikan David sebagai mesin pembunuh tidak ditampilkan dalam film. Kita sebagai penonton hanya mengetahui identitasnya sebagai subjek uji coba yang gagal, mungkin di dunia medis militer. Ketika Anna, yang diperankan oleh Maika Monroe, menelpon pangkalan militer, wajah David berbeda dengan David yang ada di rumah Anna. Dan Mayor Carver pun mengatakan bahwa David mengelabuhi petugas dengan membakar dirinya sendiri, yang membuat David tampil dengan wajah baru. Di pertengahan film, David berbicara dengan seseorang di telepon. Saya penasaran siapa yang ditelepon dengan David ini. Apa itu si Peter, si dokter ahli operasi plastik? Di scene awal film ini ditampilkan sebuah foto sekumpulan tentara yang ada David di dalamnya. Mungkin semua tentara itu merupakan subjek uji coba dari KPG Corporation. Dan yang selamat dari subjek uji coba itu adalah David, yang kemudian David merubah wajahnya dengan salah satu temannya yang ada di foto itu. Menurut si pembuat film ini, identitas David sengaja disembunyikan. Bukan tanpa alasan sengaja disembunyikan untuk menciptakan ketegangan sampai filmnya selesai. Dan ketika selesai, penonton pasti mempertanyakan siapa David sebenarnya. Mana David yang asli, David yang ada di profil pangkalan militer, atau David yang ada di rumah Anna? Kalau kamu tahu, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Film ini bagus banget menurut saya. Di sepanjang film dibuat penasaran dengan si David ini. Sosok David yang tampil sebagai mesin pembunuh yang begitu dingin, tetapi menampilkan sisi pesonanya ketika berhadapan dengan lawan jenisnya. Kalau kamu ada hal yang menarik tentang film ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi cerita dari film The Guest tahun 2014. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.